Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum singkat dengan tema beriman dikala sendiri. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian untuk kita. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendiri daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, semestinya kita harus membekali hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah mereka itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ihwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi mahari tillahi tahakuha." Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka berani untuk melanggar terhadap yang diharamkan oleh Allah. Sahih hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk dalam hadis riwayat tersebut, bukan? Yang mengakibatkan akhirnya amalan sahih kita, pahala-pahala kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat mereka sendirian. Seperti sebagaimana firman Allah berikut. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Mulk 67. Saudaraku, ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia dihadapkan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah, ini yang dikhawatirkan. Mengapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Innar rajula la ya'malu amala ahlin jannah fima yabdu linnas wa huwa min amlin nar." Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Tentunya kita tidak ingin masuk dalam hadis riwayat tersebut, bukan? Perhatikan pada hadis tadi. Rasulullah mengatakan fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah. Tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita perlu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in min sharri tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu min yakhafuhu bil ghaib." Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai, dan dengan tangan dan dengan tombak, sehingga kalian di saat sedang berihram, Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Quran Surah Al-Ma'idah 94.
Lihatlah saudaraku, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya berburu. Nah saudaraku, kalau dulu di zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil, lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirinya. Kita pun demikian, kita diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gerak-gerik kita. Sebagaimana firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dari dalam dada manusia. Quran Surat Al-Mu'min 19. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amal solih kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkanlah perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka saudaraku, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.